Terima kasih. Salam berkat rahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya menjawab, saya boleh meminta pada panjenengan supaya jawaban saya nanti moga-moga agak kelihatan. Maukah Bapak Ibu saya mohon untuk memejamkan mata sejenak? Ya, saya akan mengatakan pendidikan. Apa yang terlihat di dalam bayangan Bapak Ibu. Kedua, saya akan mengatakan belajar. Apa yang terbayang dalam pikiran dan jiwa Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ingin bertanya, Ibu yang sebelah sana, apa yang terlihat ketika saya mengatakan pendidikan, apa yang terlihat? Gedung, bangku sekolah. Oke, berarti ketika saya bilang pendidikan, bayangan yang muncul di pikiran kita itu apa? Apakah panjenengan membayangkan mengajari anak? Apakah panjenengan membayangkan sekolah? Atau membayangkan yang lain? Apa yang terlihat tadi? Ketika saya bilang pendidikan, yang terlihat apa? Yang terlihat dalam bayangan panjenengan apa? Ketika memejamkan mata tadi loh. Berarti tata kromo, ya, tata kromo ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, ketika saya bilang belajar, apa yang terlihat di dalam bayangan kita? Mengajari anak menghitung, Oke, menulis. oke, kata kasih aplaus ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin tertarik dengan apa yang Pak Sumarto. Secara umum, bila kita bilang pendidikan, mohon dengan jujur, yang terlihat adalah sekolahan. Betul? Oke. Bila kita bilang belajar, umumnya membaca buku, menulis, ya kan? Ya kan? Maka anak kenal, hei, kamu kok nggak belajar? Kan begitu. Inilah mindset yang menurut saya perlu dirubah. Coba, sebelum saya masuk ke sini tadi ya. Contoh ini, belajar itu, misalkan, belajar kesabaran, itu kelasnya di mana saja ruangnya, betul? Terus waktunya di setiap waktu, ujiannya setiap waktu, kadang-kadang mendadak. Ya, artinya apa? Sebenarnya kita perlu merubah mindset, ya, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekolahan. Beliau mengatakan tadi keluarga itu pendidikan, masyarakat itu pendidikan. Maka kalau yang terbayang kita itu sekolahan, berarti kita mengecilkan ruang pendidikan. Sama halnya ketika kita membayangkan belajar, bayangan kita pegang buku, bawa bolpen, ya, belajar. Loh, apa belajar seperti itu? Saya tanya, ketika kita mengunjungi Borobudur, kita belajar nggak? Ketika kita pergi ke pasar, kita belajar nggak? Belajar. Jadi dimanapun tempat kita berada, itu sebenarnya kita sedang belajar. Nah, ini harus kita rubah mindset kita ya. Karena Bapak Ibu, yang terjadi hari ini, orang tua itu menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada lembaga sekolah. Ini yang celaka. Padahal jenengan tahu sekolah itu hari ini, mohon maaf, ketika media sosial memberitakan ketika guru memukul anak,
maka guru itu bisa dilaporkan dan bisa kena pasal melanggar hak asasi manusia, kena hukum. Atas kejadian itu, apa yang terjadi di pikiran bawah guru? Saya tanya. Yang penting yo tak ulang, ngelang malang repot nih. Ya betul. Kan begitu, resiko ngapain? Ya udah, yang penting tak ulang. Inilah yang hari ini terjadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita menyerahkan anak kita ke sekolahan, ya otomatis celakalah kita. Nah kemudian Bapak Ibu, kita tidak pungkiri, saya sangat sepakat. Pertama, saya ingin Bapak Ibu memberikan aplaus yang setinggi-tingginya kepada taman siswa. Karena menurut saya, pendidikan taman siswa adalah pendidikan terbaik di dunia. Kalau jenengan tanya, tak jelaskan. Enggak, skip. Jelaskan, Pak. Jelaskan ya. Oke. Versi pandangan saya. Di dunia ini, orang yang terbaik itu ada 124.000. Kalau tulisan orang Amerika 100 tokohan gitu. Kalau yang saya ketahui, orang terbaik dalam mendidik itu adalah jumlahnya 124.000. Panjenengan tahu itu? Ya, 124.000 sejak zaman dulu hingga zaman sekarang. Nah, di antara 124.000 itu, saya yakin yang saya pahami itu adalah metode di antara pendidikannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari yang lain nanti mohon di cross check, barangkali ada kesamaan. Metode Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, bukan mau idotun hasanah. Jadi mendidik itu adalah memberi contoh. Maka di taman siswa muncung ing ngarsa sum tulodo. Jadi mendidik itu bukan memberikan pengarahan, sekedarnya bukan memberikan pengetahuan, tapi memberikan contoh perilaku. Ada sebuah kejadian yang sangat unik Bapak Ibu. Ketika ada saudara kita dari Australia itu berkunjung ke Indonesia. Dia naik taksi. Ketika lampu merah, taksi itu diterobos. Jeret. Orang Australia itu bilang begini, saya mendidik anak saya 5 tahun untuk taat pada peraturan. Hari ini Anda hancurkan pendidikan 5 tahun hanya dengan Anda menerobos lampu merah. Apa artinya? Filosofi Jawa mengatakan 1000 kata patah dengan 1 fakta. Ya, 1000 kata patah dengan 1 fakta. Contoh, kita mengajarkan anak kita kebaikan. Kemudian kita melihat perilaku yang mengajarkan itu melanggar. Apa yang terjadi dalam pikiran anak? Oh, berarti ngomong doang boleh. Kan begitu. Untuk itu Bapak Ibu, konsep inilah saya sangat sepakat, itu konsep terbaik adalah contoh. Kedua, penelitian menunjukkan di antara pendidikan terbaik dunia itu adalah yang diakui adalah Finlandia. Dan Finlandia itu mengakui Bapak kita Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikannya di Finlandia. Untuk itu tepuk tangan untuk Ki Hajar Dewantara. Nah, saya akan masuk sedikit kepada bagaimana mendidik anak. Bapak Ibu, metode
penelitian yang namanya experiential learning atau yang disebut apa itu namanya subconscious mind. Teori itu mengatakan perilaku manusia 88% dipengaruhi otak bawah sadar, subconscious mind. 12% perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran sadar. Gambarnya kayak gunung es. Jadi 12% itu pikiran sadar, 88% pikiran bawah sadar. Kemarin saya ketemu Komjen Pol Dharma Kongregul, seorang jenderal bintang 3 dari Nasrani. Saya kagum kepada beliau, saya akui. Beliau mengatakan, pernah datang ke rumah kami, ngobrol kami banyak, beliau mengatakan 95%, bukan 85%, perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. 5% pikiran sadar. Celakanya pendidikan kita itu 95% pendidikan pikiran sadar. Itu loh Bapak Ibu, problem kita. Ya, apa yang ingin saya katakan? Mendidik anak itu sebenarnya ketika sedini mungkin sejak di dalam kandungan. Ketika otaknya belum berfungsi secara normal, tapi pikiran bawah sadarnya sudah berfungsi. Jadi kalau ingin menanamkan cinta tanah air, tanamkanlah sejak dalam kandungan. Kalau mau mundur lagi, tanamkanlah sejak tumuruning wiji putro. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibunya sedang melakukan ritual yang sangat sakral itu, ketika puncak-puncaknya itu ada yang namanya di dalam kitab Centini namanya tumuruning wiji putro. Disitulah saat mustajabah kita sejak awal mendidik anak kita. Subconscious mind, bukan conscious mind. Kemudian saya tertarik dengan apa yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau mendidik anak itu begitu lahir, ya, itu langsung ada ritual. Kalau saya mohon izin, begitu lahir karena saya muslim, saya adani, saya komati, kemudian saya bacakan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oh iya, oh, ini fakta, Pak. Kemudian saya nyanyikan Indonesia Raya. 3 setansa. Loh, ini subconscious mind. Kemudian Bapak Ibu, ketika mendem ari-ari, ini ada ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika ari dipendem, kita berdiri di atas ari-ari, bukan di anak, sambil mengatakan, cabang bayi, ojo kakean nangis, ojo kakean piko, ojo kakean penyakit, taat marang Gusti Allah lan Rasulullah, manut marang wong tuwa loro, apik karo sedulur lan masyarakat, miguna marang nusa lan bangsa. Saya terkagum-kagum. Pak Kiai Muhammad Mokhtar Muhti mempunyai sama satu bakti kepada Tuhan. Kedua, persis
seperti ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Pun paham nggih sing kula maksud. Itu ternyata ditanamkan di dalam subconscious mind, pikiran bawah sadar, Bapak Ibu. Inilah kita mendidik anak sampai kepada menyusui, sampai kepada mendidik anak waktu tidur. Jangan dikira menasihati anak dalam keadaan sadar. Terbaik menasihati anak adalah dalam kondisi tidur. Maka tadi saya katakan, kenapa di Cina itu anak ditidurkan? Begitu tidur, diputarkan lagu kebangsaan Cina. Kemudian dia disuruh berdiri sambil bergoyang-goyang badan. Dia menyanyikan lagu, kemudian tidur lagi. Apa efeknya? Efeknya Bapak Ibu, tanpa diberi nasihat apapun, anak-anak di Cina itu kalau sudah jam 4 sore mereka bermain sepak bola, bermain layang-layang, bermain kelereng. Begitu terdengar lagu kebangsaan Cina, langsung berdiri tegak tanpa dikomando. Semua ditinggalkan. Itu karena pendidikan pikiran bawah sadar. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kosong menurut kami. Untuk itu, metode pendidikan cinta tanah air tadi menggunakan rasa, baru wawasan, baru karsa. Bukan dari wawasan, tapi dari rasa. Itu metodenya. Inilah yang harus kita kembangkan. Jadi metode mendidik anak. Saya sedikit singgung kepada mendidik anak saat itu. Jauh sebelum orang Barat menemukan teori namanya hypnosleep. Hypnosleep itu adalah terapi anak waktu tidur. Ternyata teori itu saya temukan dari Sang Purmakasa sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Dan dilakukan oleh leluhur kita dengan metode cerita. Saya ingin katakan, dulu ketika masih kecil saya sering diceritani sama mbah saya. Yang jadi pertanyaan, ketika semua sudah tidur, ceritanya berhenti apa lanjut? Terus. Itulah penanaman bawah sadar. Logikanya, kalau yang dituju pikiran sadar, berarti harusnya ketika tidur ceritanya berhenti. Tidak, Bapak Ibu. Jadi ceritanya terus gitu. Itu ternyata. Nah, inilah menurut saya panjang sekali, tapi intinya Bapak Ibu, saya hanya mengambil dari teori ini tadi ya, bahwa dari keluarga, dari metode pendekatan, dari bawah sadar. Terakhir ingin saya katakan, teori bawah sadar ini kalau di dalam teori Islam namanya qalbun. Maka ada satu kata, ala wayal qalbu. Faida jasada jasada kuluhu faida fasadat jasada kuluhu ala wayal qalbu. Ingat-ingatlah bahwa di dalam diri manusia ada sepotong daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila sepotong daging itu buruk, buruklah semuanya. Untuk itulah sudah betul yang dikatakan Wage Supratman, bangunlah jiwanya. Kemudian ketika menjelang kemerdekaan berdidik. Kemudian di era Pak Jokowi muncul istilah revolusi mental. Kemudian di dalam Menteri Pendidikan saat ini muncul pendidikan karakter yang semuanya berbasis kepada jiwa, kepada subconscious mind. Saya rasa itu Bapak Ibu, jadi sekalian saya menjawab metode rasa.
baru wawasan, baru karsa kebangsaan Indonesia Raya. Saya tidak mengatakan apa yang saya katakan ini benar, karena benar itu bisa tergantung dari mana kita melihat, dari mana kita membacanya. Terima kasih, mohon maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Terima kasih.